Rama Imamnya kemana ya? Oke, tadi ada pertanyaan dari Rama Imam. Halangan paling berat selama di perjalanan Ah, apa? Kalau soal halangan sih, namanya kita di jalan ya kan, pasti nggak mm-mm. seperti di kamar ya kan. Di jalan itu lebih dibilang sama orang kan keras ya kan. Tapi sih halangan itu alhamdulillah jika kita yang memilih untuk berjalan dan kita pula yang harus memecahkan masalah. Jadi baru kita udah siap pasang tameng baja lah. Kita harus siap menghadapi apapun halangan berat itu pasti ada. Tapi ketika kita bisa menyelesaikan masalah, nah itu bukan halangan berat namanya. Karena halangan berat itu ketika seseorang dihadapi suatu masalah dan seseorang itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah itu bisa disebut sebagai halangan berat. Tapi bagi kita Hmm. yang bisa menyelesaikan suatu masalah, itu bukan halangan bagi kita. Itu adalah masalah yang mana kita bisa menyelesaikan hal tersebut. Gitu sih. Dari gue, Mat. Maaf nih kalau salah-salah Oke, nih. siap. Masih belajar saya. Siap. Iya, sama saya juga. Oke, Semangat Ja. belajarnya. Mungkin ini Ja, ada yang nanya lagi nih, Ja. Terkait budget mungkin Ja bisa di-sharing juga, Ja. Dari pengalaman lo kali gitu. Gimana sih manage budget dan lain-lainnya sebagai Oh, pengalaman lo budget nih, gitu. Mat. Oke. Ya. Kalau soal budget, nah, budget ini kan paling sensitif itu kan, karena berhubungan dengan uang. Hmm. Uang adalah paling intim dalam sebuah, apa namanya, tukar menukar di Indonesia ini, di dunia lah. Hmm. Jadi kalau soal budget, gue, kalau ke NTT kemarin, budget gue cuman 700 gue patokin nih. Nih, terus gue patokin. Hmm. 700 ribu tuh pure cash gue ambil dari ATM, gue simpen di dompet, budget itu kan. Ada orang yang takut kan ketika megang uang banyak, kanan. Nah, Hmm. ini tips aja dikit kan, tips dari gue. Kita boleh megang uang banyak, tetapi jangan sampai kita tunjukkan rasa takut itu. Kita harus Hmm. yakin bahwa dalam kita memegang uang banyak ini tidak akan kenapa-kenapa. Karena kan di dalam firman kan Allah Harus pernah tenang ya. berkata, aku buat ya kan, jika prasangka hambaku baik, maka aku akan baik. Jika prasangka hambaku buruk, maka aku akan buruk. Kan itu udah jelas itu kan. Kita harus mengambil makna dari itu. Otomatis Hmm. kita harus berprasangka baik, harus berhusnuzon. Jangan bersuuzon, itu Iya. dilarang ya kan. Iya. Harus berhusnuzon selalu. Terus budget 700, alhamdulillah sampai ke finish gue di Danau Kelimutu. Alhamdulillah gue sampai ke Danau Kelimutu 700. Dari Jogja sampai ke Kelimutu 700 cukup, alhamdulillah. Dan balik lagi ke mampir ke Sumba Besar itu. Di Sumba Besar gue kebetulan Hmm. bayar uang kuliah gue. Bayar uang kuliah. Hmm. Bayar uang kuliah kan ditransfer itu orang tua kan sama bokap kan ditransfer. Nah ya udah bayar uang kuliah, nggak tahu ada lebihnya kan. Nah rezeki itu kan bagi kita. Jangan ditolak Hmm. dong kalau rezeki kan. Masa udah ada Hmm. rezeki kita tantang kan, enggak lah. Selagi kita punya uang ya kita keluarin gitu kan. Jangan sampai kalau ada masa-masanya lah kita menahan. Tapi ketika membutuhkan kita keluarkan. Terus di kapal gue juga dapat tambahan sih, dapat tambahan jajan dari Pak dosen ITS, Institut Teknologi Surabaya tuh. Hmm. Pak siapa namanya? Pokoknya backpacker dia tuh, backpacker motor dia tuh. Pak dosen baik tuh, alhamdulillah. Dikasih jajan 100 ribu. Alhamdulillah tambahan jajan. Nah itu sih Mat, 700, 800. Kasarannya segitu. Kasarnya 800 ribu. Alhamdulillah sampai. Nah, nyampe Lombok gue nyari duit Mat. Jual-jualin tas ya kan. Tas Lombok. Jual-jual Hmm. blanket. Buat jajan ya kan. Alhamdulillah kawan-kawan antusias buat ngebantu di jalan kan. Alhamdulillah laku lah. Blanketnya laku, tas Lomboknya laku, ikat kepalanya laku ya kan. Nah, dapat tambahan lagi. Jadi mungkin bisa dikalkulasikan kalau buat perjalanan sih 1 juta, tapi banyak dapat rezekinya. 700 kita ngeluarin Iya uang, sih. selebihnya rezeki gitu. Jadi 700 itu udah murni yang gue keluarin, selebihnya alhamdulillah rezeki dari orang.
Kalau buat ke itu kemarin Mat, Berarti ke Bangka Belitung, ke Bangka Belitung nih. Kalau boleh tuh Bangka Ja. Belitung, nah ini lebih krusial kemarin Mat. Posisi gue di dompet itu 50.000 gue, 50.000 dong di dompet, asli dah. 50 di dompet, 50.000 di ATM. Kan kalau 50.000 di ATM gue kan nggak bisa diambil itu kan. Nah gue Iya rute benar. awal gue kan ke Bandung. Nah, halo Bang Andre. Nah Bang Andre ini gue ketemu di Bandung kemarin nih. Rute gue kan ke Bandung. Terus gue belum dapat transferan dari bokap ya kan. Gue sih nggak minta ke bokap gue, nunggu bokap sadar aja kan. Sadar. Nunggu bokap sadar. Sadar. Nah, Bandung gue tinggal sama om gue di alhamdulillah lah di hotel ya kan. Itulah satu kali seumur Ya. hidup gue tidur di Ya. selama 20 tahun gue hidup, kali itulah tidur di hotel. Alhamdulillah gratis ya kan. Nah, sama om gue tuh dikasih jajan, kasih jajan ya sampai lah Bangka Belitung. Posisi gue masih duit gue, halo Fami, halo Bang Andre. Posisi duit gue itu masih 50.000 kemarin itu di dompet. Buat ojek, kepake buat jajan lah dikit. Paling bantaran tinggal 30.000 ya kan. Alhamdulillah kan dapat jajan lagi pas di Jakarta, dapat jajan dari saudara. Nah awalnya gue nggak optimis itu. Alhamdulillah sehat Bang Andre. Awalnya gue nggak optimis buat ke Bangka Belitung. Karena apa? Karena emang sama sekali nggak megang duit buat nyebrang naik kapal. Nggak ada duit buat beli tiket kapal nih. Harganya itu 217. Ya. Nah alhamdulillah karena gue mampir ke Tanah Abang ya kan, Tanah Abang di situ banyak saudara. Nah kita intinya yakin, berpikir berprasangka baik, alhamdulillah dapat juga. Ibaratnya gayung bersama, itu batal lupa gue. Pokoknya dapat lah. Ada tanpa kita meminta, tetapi kita berdoa ya kan, alhamdulillah dapat. Nah akhirnya sekali sampai berdayung 2-3 pulau terlampaui. Nah bisa seperti itu. Nice shot. Jadi gue buat kasarin budgetnya itu gimana nih kalkulasinya? Mungkin buat ke Bangka Belitung ini kalau buat kepake duitnya mungkin 1 juta. Cuman duit dari gue, pure duit dari gue itu nggak nyampe segitu Mat. Paling 100-200 lah dari gue. Nah kita kan berjalan itu kan intinya yakin, optimis, kita berprasangka baik. Nah itu sih intinya. Ada apa-apa, misalkan ada masalah, kita putar balik. Karena kita harus mengambil suatu keputusan dalam perjalanan ya kan. Kita harus bisa memecahkan masalah juga. Terus kita harus bisa berpikir jernih. Jangan memaksakan kehendak. Intinya kita mengalir bagai air. Tapi kita juga tidak bisa seperti ombak yang bisa diterjang gitu lah. Yang jelas. Oke. Gitu Mat. Siap. Oh siap. Halo, assalamualaikum. Thank you Ja. Thank you. Ya. Oh iya Mat. Ya Halo buat Febi. teman-teman yang mau bertanya silakan ya, langsung saja di kolom komentar gitu. Oh ya Ja, mungkin apa ya dari pengalaman lo udah ke Bangka Belitung, di Belitung, terus udah ke NTT juga. Yeah. Mungkin lo ada plan lagi nggak sih setelah pandemi mau kemana gitu? Apa mau ke India atau kemana gitu? Waduh. Udah ada plan belum Ja? Kalau ke India mah enggak Mat. Enggak ya? Ke India kejauhan Mat. Ke Mekah kali ya, ke Ka'bah. Asik. Oh, iya. Masya Allah. Backpacker juga? Backpacker Amin. haji. Amin. Oh ini keren, mantap. Kemarin ya, itu project, mungkin... alhamdulillah. Cuman kalau buat Indonesia dulu nih, ya rencana sih mau ke, mudah-mudahan antara ke Maluku, kalau enggak Sulawesi. Tapi itu cuman buat plan doang ya. Kita nggak berharap penuh buat bisa ke sana ya kan. Cuman plan aja. Dan jika pun nanti ada waktu buat ke sana, ya kita jalani aja. Intinya nggak juga terlalu berharap, nggak terlalu berambil. Oh iya ya. Oke Ja. Gue juga kemarin jalan. Ja. Buat sedikit saran sih mungkin apa ya, statement dari lo gitu buat orang-orang yang pengen punya cerita juga sama seperti lo. Mungkin setelah pandemi ini banyak kan orang yang punya plan-plan yang jadinya terjeda gitu. Mungkin bisa dikasih
statement atau malah saran gitu Ja mungkin dari lo nya sendiri. Oh, oke. Dari gue sih buat kawan-kawan yang ingin melakukan sebuah perjalanan, kita jangan sampai terlalu berambisi, jangan sampai kita ingin memecahkan suatu rekor, jangan. Kita ya berjalan bukan untuk membesarkan kepala, membusukkan dada, bukan. Kita itu berjalan bagaimana kita membaur dengan masyarakat sekitar, kita merendah, ibarat padi, semakin berisi semakin merunduk. Nah, statement ini kan harus dipegang, kerendahan hati. Terus tutur kata dalam berkomunikasi, kita harus jaga kesopanan santunan, kita harus menghargai budaya lokal, toleransi harus dikedepankan. Jangan sampai kita sebagai orang asing datang ke suatu daerah, nah malah kita mencela apa yang menjadi tradisi di situ. Terus dalam memandang orang-orangnya yang menurut kita masih terbelakang, ibaratnya kita jangan terlalu menjustifikasi dia, wah ternyata di seperti ini dan seperti itu. Terus ibaratnya kita harus optimis, harus berpikir positif, berpikir jernih, berprasangka baik kepada Sang Khalik, ya kan. Banyak-banyak berdoa, karena kita bisa dikatakan sebagai musafir, dan kita berjalan bisa dikatakan sebagai bersafar. Nah, kita ibaratnya pejalan muslim lah, seperti Rihla Ibnu Battuta yang berkeliling dunia selama 27 tahun, tetapi dia aman, dia selamat, nyawanya masih ada, hingga dia bisa menyelesaikan sebuah buku perjalanannya, dan dia, alhamdulillah bisa menorehkan karya. Terus buat kawan-kawan yang ingin berjalan, tetap safety gitu kan, tetap persiapkan apa yang betul-betul hendak dipersiapkan. Intinya jangan sampai ketika kita berjalan, lantas kita malah menyusahkan orang. Jangan sampai begitu. Kita kan yang memutuskan untuk, kita pula yang akan memasakkan masalah ketika kita dihadapi dengan suatu masalah. Terus ibaratnya banyak-banyak berdoa, berzikir, ya kan, istighfar, ya kan. Nah, karena kita seorang manusia, kita manusia yang tidak bisa apa-apa. Manusia ini makhluk yang ada penciptanya, dan pencipta itulah yang akan menjaga kita dimanapun kita berada. Kita tidak bisa meminta perlindungan selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika kita berlindung kepada manusia, manusia akan berlepas tangan, karena manusia pun sama-sama diciptakan dari tanah, dan kita pun diciptakan dari tanah. Kita makan dari tanah, dan kita akan kembali kepada tanah. Itu sih dari Gemat. Oke, siap. Berarti Ja, lo bisa ngesimpulin juga backpacker nih suatu hal yang positif ya. Karena itu tadi memperluas jaringan, lebih tahu banyak budaya Indonesia gitu ya. Betul. Oke. Oke, Ja, kayaknya udah lama juga kita ngobrol-ngobrol. Lumayan, Mat, nggak terasa kalau asik mah emang gini, Mat. Masya Allah. Nggak terasa waktu. Oke, terakhir Ja, mungkin apa ya? Bukan statement sih, apa ya? Udah kata-kata terakhir dari lo buat sharing hari ini Ja, gitu. Oke. Kalau kata-kata, bukan kata terakhir nih ya, karena kita masih berlanjut loh. Iya, siap. Mungkin kata-kata di sharing pesan ini dan maksudnya kesan saja ya. Oke. Kalau pesan gue di sharing ini, nah terima kasih ke Mamat Ilahi yang telah mempunyai ide untuk melakukan sharing session backpacker bercerita, yang sudah mau melangkah walaupun kita masih dibilang masih kecil-kecilan lah, dan semoga cerita kecil ini bisa membawa manfaat untuk kawan-kawan yang menonton, bisa membuat suatu jaringan, bisa menjadi bersaudara setelah kita mendengar sharing-sharing ini. Nah, gitu. Semoga sharing-sharing ini masih berlanjut ke sharing-sharing selanjutnya, yang mana di sana kita berbagi ilmu lebih banyak lagi. Begitu, Mat. Oke, Ja. Ditunggu, Ja, perjalanan lanjutnya, Ja. Oke, siap. Doakan saja selalu. Siap. Katanya mau bikin buku ya? Mudah-mudahan, Mat. Siap. Ditunggu. Siap. Oke, kawan-kawan semuanya, dimanapun kalian berada gitu kan, nggak kerasa kita udah 1 jaman ngobrol gitu sama Raja sharing session. Jadi hasil video sharing session
kali ini bisa nanti dicek di IGTV gua. Nanti gua bakal share di sana yang belum sempat ngikutin dari awal gitu. Nah, mungkin kita tutupkan aja ya sharing sessionnya kali ini. Siap. Mungkin ada agenda selanjutnya. Ya, semoga sharing session ini membawa manfaat bagi yang menonton dan Indonesia dan dunia umumnya gitu. Siap. Makasih banget Amin. Raja Allahumma udah amin. mau berbagi ilmu ke kita semua, berbagi cerita, sehat selalu untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Asik. Siap. Oke. Oke, Ja, thank you, Ja. Oke, Mat. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.